Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah di Selacau, alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas tentang akhta'ul musallin, beberapa kesalahan orang di dalam sholat. Pada Jumat yang lalu, salah satu kesalahan adalah tidak sedekap setelah takbiratul ihram ketika membaca Fatihah. Kita teruskan. Salah satu kesalahan orang dalam sholat adalah raf'ul basar ila sama atau an-nadhr ila ghairi makani sujud. Adalah menengadahkan kepala ke langit, tangga gitu, atau melihat ke arah lain selain ke tempat sujud, ke kiri atau ke kanan, baik dengan wajahnya atau hanya lirikan matanya. Karena ini bisa menyebabkan munculnya banyak pikiran di dalam hati kita. Lagi sholat, ada orang masuk dilirik. Pasti muncul, ini orang dari mana, habis ngapain. Ada umpamanya kucing lewat, dilihat, itu kucing. Dan seterusnya. Padahal perintah Nabi SAW ketika sholat tunduk dan melihat ke tempat sujud. Dari awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kecuali ketika tahiyat. Ketika tahiyat, mata ini melihat ke arah telunjuknya, tidak lepas sampai salam, sampai selesai tahiyatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, la yujawizu basaruhu isyaratahu. Ketika tahiyat, kata sahabat yang melihatnya, pandangan Nabi SAW tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya. Selama apa? Selama tahiyat. Adapun selain tahiyat, maka melihat ke tempat sujud. Dahulu para sahabat di dalam sholatnya suka melihat ke langit. Lalu turun ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang sholat, orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ketika ayat ini turun, seluruh sahabat menundukkan pandangan mereka ke tempat sujud. Tidak berani lagi melihat ke arah yang lain. Karena apa? Karena mereka memahami khusyuk itu adalah tunduknya pandangan dan tunduknya hati. Hati tunduk kepala, pandangan tunduk ke tempat sujudnya. Al-Iz bin Abdissalam ketika ditanya, hal yustahabul musalli ayandura fi rukuhi ila qadamihi wa fi sujudihi ila anfihi wa fi qu'udihi ila hijrihi, hal fihi hadithun aw atharun aw hikmah? Apakah orang yang sedang salat disunnahkan ketika ruku melihat
ke kakinya. Ketika sujud melihat ke hidungnya. Dan ketika duduk melihat ke jari-jarinya. Adakah hadis atau asar atau hikmah dalam hal ini? Maka dijawab, laisa hadza qaulan sahihan wala hujjata li fa'ilihi min kitabin wala sunnah wallahu a'lam. Tidak ada, ini tidak benar. Ini bukan pendapat yang benar. Tidak ada hujjah, alasan bagi orang yang berpendapat seperti itu baik dalam Al-Quran, sunnah ataupun athar sahabat, sama sekali tidak. Jadi yang benar selama salat melihat ke tempat sujud kecuali ketika apa tadi? Tahiyat. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika sholat. Menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke atas. Maka dijawab oleh Nabi SAW, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abad. Itu tindakan pencurian. Syaitan mencuri dari sholat hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencuri apa? Mencuri kekhusyuannya. Mencuri pahalanya. Mencuri kesempurnaan sholatnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Juga Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya dan yang lain-lainnya. Malah ada ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang ketika sholat melihat ke atas, ke langit. Apa ancamannya? Ancamannya itu bisa dibutakan matanya. Kata Rasul SAW dalam hadis dari Anas radhiyallahu an, ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Kenapa orang-orang mengangkat kepala-kepala atau pandangan mereka ke langit ketika salat? Lalu beliau menyatakan la yantahiyanna an dzalik au la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah mereka berhenti dari hal itu, kalau enggak nanti dicabut penglihatan mereka. Hadis ini pun sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Bisa dibutakan. Jangan anggap enteng, nggak ada penjelasan ilmiahnya, pirage itu apa ya? Cuma masa bisa jadi buta. Jangan abaikan sunnah. Saya kan pernah ceritakan beberapa orang, dan ini dikutip oleh para ulama, salah satunya dalam kitab Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah, dan di akhir kitab ini ada bab uqubatu man ahana sunnah. Hukuman atau sanksi di dunia ya, apalagi di akhirat, bagi orang yang melecehkan sunnah. Di antaranya pernah kan ada seorang ulama besar mengajar tapi wajahnya ditutup dengan sorbannya, jadi nggak kelihatan, murid-muridnya nggak tahu bagaimana wajahnya. Ada yang penasaran, diikuti ketika pulang, minta izin masuk, diizinkan. Lalu ditanya, ada apa? Orang ini menjawab, saya sudah lama berguru kepadamu, tetapi tidak pernah melihat wajahmu. Boleh nggak saya lihat wajahnya? Khawatir nanti ketemu di jalan gitu ya. Nggak tahu padahal itu gurunya. Nggak negor. Kamu nggak akan mau melihatnya. Kamu akan terkejut. Enggak, katanya.
Tapi kamu rahasiakan ya, iya. Dan jangan terkejut ya. Begitu dibuka, wajahnya seperti wajah himar, keledai. Kaget ya. Sudah diwanti-wanti, jangan kaget. Lalu dia cerita, dulu saya orang yang melecehkan sunnah. Salah satu sunnahnya adalah Nabi SAW bersabda, jangan dahului imam ketika sholat berjamaah. Kalau enggak, Allah akan merubah wajahnya dengan wajah himar. Saya enggak percaya, saya sengaja mendahului imam. Coba ingin tahu. Ketika sholat, imam belum takbir, dia sudah takbir. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit, sengaja. Setelah itu pulang. Pas pulang, semua orang yang ada di rumah berteriak kaget. Ini siapa? Ketika bercermin, ternyata wajahku berubah seperti ini. Menjadi himar. Setelah itu aku bertobat. Lalu aku mendalami sunnah, mendalami Quran dan sunnah. Lalu aku pun dianugerahi ilmu. Akhirnya bisa mengajar. Nih. Dan banyak contoh-contoh lain yang melecehkan sunnah ternyata kejadian. Nah ini juga. Jadi kata Nabi SAW adalah berhenti dari menengadahkan kepalanya ke langit ketika sholat. Kalau enggak, Allah sambar, Allah cabut penglihatannya. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi salati ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Adalah orang-orang berhenti dari mengangkat kepala mereka atau pandangan mereka ketika berdoa dalam salat ke langit. Berhenti, jangan diteruskan. Kalau enggak, Allah akan cabut pandangan-pandangan mereka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, Imam Ahmad juga dalam kitab musnadnya. Ada lagi dari Jabir bin Samurah. Jadi hadisnya itu banyak, ada dari Aisyah, ada dari Anas, ada dari Abu Hurairah, ada dari Jabir bin Samurah. Mereka semua mendengar Nabi SAW berkata, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la turja'u ilaihim. Lafadznya berbeda-beda, tapi intinya sama. Hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat, atau nanti pandangannya tidak akan dikembalikan. Dan banyak lagi hadis lainnya. Maka berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa fi hadhil hadis wa fi hadhil ahadits an-nahyul akid wal wa'id asy-sya'id an raf'il basar ila as-sama'i fi shalah wa qad nuqila al-ijma'u fi an-nahy an dzalik. Di dalam hadis-hadis ini ada larangan keras dan ancaman yang dahsyat bagi orang yang mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat, bahkan adanya ijma' para ulama tentang terlarangnya hal itu. Jadi ingat ketika sholat jangan menengadah. Atau jangan lirik kiri atau kanan atau depan. Kemana pandangan? Ke tempat sujud. Berkata Syekh masyhur Hasan Salman, yukrahu ayaltafita musalli fi salatihi li ghairi hajah. Ini juga penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Lil hadits al-awwal id udhifa al-iltifat ila syaitan. Dimakruhkan orang yang salat menoleh di dalam salatnya tanpa ada keperluan.
Kalau ada keperluan boleh, boleh. Nah, saya mah perlu lihat orang-orang, itu bukan keperluan. Iseng. Keperluan itu contohnya umpamanya, kalau sedang sholat di rumah, sholat sunat, sambil ngasuh disimpan anak yang masih ngoronang, kita sholat. Anak kemudian bergerak ke suatu tempat. Boleh kita lirik kalau membahayakan dia. Bisi ada cocolok listrik dicolokkan gitu ya, kasetrum ke. Boleh melirik. Itu ada keperluan yang memang harus. Tapi kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Jadi dimakruhkan melirik di dalam sholat tanpa keperluan berdasarkan hadis-hadis tadi. Hadis Aisyah yang mengatakan orang menoleh di dalam sholat, lalu kata Nabi itu tindakan pencurian. Disebut setan yang mencuri sholat orang itu. Kenapa? Lianna fihi inqita'an min mulahadati tawajjuh ilal haqqi subhanah. Karena hal itu bisa memutuskan kekhusyuan. Begitu melirik, melihat sesuatu, pasti pikirannya itu muncul pikiran lain selain menghayati bacaan. Disebut dengan sebutan tindakan pencurian. Ikhtilas itu maknanya mayukhadu salaban mukabirah. Pencurian itu diambil secara paksa, bahasa kitanya jamret. Kalau mencuri kan biasanya diam-diam ya. Tapi kalau orang sedang memegang barang berharga, lalu kita dekati pelan-pelan, lalu direbut, terus kabur. Apa namanya? Jamret tadinya. Jamret mencuri bukan, lebih dari mencuri. Kalau mencuri mah nggak berani. Jangankan lagi dipegang, lagi disimpan, tapi diawasi oleh pemiliknya nggak berani. Mencuri mah biasanya apa? Diam-diam. Nah kalau orang lagi memegang barang berharga lalu kita rebut, ulah kita lah. Oleh orang lain direbut, kabur, namanya apa tadi? Jamret. Itu ikhtilas. Nah, kenapa disebut dengan sebutan ikhtilas? Artinya menjamret. Karena asbahal mukhtalis. Wasumi ikhtilasan taswiran liqabhi tilkal ghaflah bil mukhtalis. لأن المصلي يقبل عليه الرب عز وجل والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. Disebut jamrat ini gambaran buruknya orang yang lalai tadi. Orang lagi pegang barang HP, dilihat. Dia lalai dari kondisi di sekitarnya, lalai dari orang-orang. Ada jamrat mendekati. Setelah dekat, direbut, kabur. Kenapa? Karena dia lalai. Tapi kalau dia tidak lalai, dia lihat-lihat. Ada orang mendekat, lihat. Ini siap, agak gitunya. Dia tidak akan terjamret. Nah ini lalai. Dan setan itu selalu mengintip kesempatan. Begitu melihat orang itu lalai, direbut. Nah ketika lalainya itu, dia melirik-lirik dalam sholat. Lalailah dia. Direbut kekhusyuan. Direbut pahala. Pahalanya berkurang atau maksimal bisa hilang ketika dia menoleh. Pahala selama beberapa detik menoleh, hilang. Bahkan berdosa karena sahun. Dan sahun terancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya orang itu dicuri salatnya oleh setan dengan lalainya dia dari salat dengan cara melirik atau menoleh.
baik ke atas, ataupun ke kanan, ke kiri, ataupun ke depan. Maka fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Jadi kesalahan orang dalam sholat adalah menoleh atau melirik. Kalau orang melakukan itu, apakah sholatnya batal? Tidak batal. Berkata mu'allif, la tubtilus sholah bil iltifat illa ayastabdira bi jumlatihi anil qiblah atau yastabdira qiblah. Orang yang sholatnya ketika sholat menoleh melirik, sholatnya tidak batal. Kecuali kalau dia berpaling dari kiblat, keseluruhan tubuhnya itu berpaling, maka baru batal, baik ada uzur ataupun tidak ada uzur. Maka kalian ketika sholat jangan iseng-iseng drak katanya. Walaupun cangkel, nggak boleh itu. Nah, kalau sampai berpaling semua badannya ke sebagian besar badannya, maka batal sholatnya. Adapun kalau hanya sekadar melirik, tidak batal. Tapi rusak sholatnya kalau tanpa uzur. Makanya kalau kalian umpamanya ketika sholat lalu ada sesuatu yang menyebabkan kalian harus melangkah, jangan membelakangi kiblat atau menoleh dari kiblat walaupun ke kiri atau ke kanan. Umpamanya kita lagi sholat sunat di rumah, anak ngerondang, atau umpamanya anaknya itu mengambil pisau atau apa gitu, maka boleh anaknya itu di pangku. Kita bergerak tapi tetap menghadap kiblat, jangan membelakangi. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa jumhurul ulama ala anna al-iltifat la yufsidu sholah idza kana yasira. Jumhur ulama menyatakan bahwa menoleh di dalam sholat tidak membatalkan sholat bila itu hanya sedikit, menoleh saja. Adapun kalau sebagian besar wajahnya, maka batal, rusak sholatnya. Jadi salah satu alasan kenapa menoleh itu dilarang, bahkan diancam oleh Nabi SAW tadi, karena bisa melalaikan orang tersebut dari sholatnya. Maka segala sesuatu yang bisa merusak konsentrasi dan kekhusyuan dalam sholat adalah dilarang. Termasuk kata mu'alif, wa yukrahu aidan ayyusalli ala syai'in yulhihi au fi makanin fihi suar au ala sajadah fiha suar wa nuqush au ila makanin alaihi suar. Termasuk dimakruhkan sholat di atas sesuatu yang bisa melalaikan. Contohnya sholat di atas tempat yang ada gambar, sajadah yang ada gambar, karpet yang ada gambar. Ada nggak sajadah yang ada gambarnya? Ada, gambar masjid. Kadang gambar ontak lagi di padang pasir, biar islami suasana nak merenyek. Kadang gambar Ka'bah dengan orang-orangnya yang sedang apa? Tawaf. Ketika sholat yang ditatap itu tempat sujud, di sana ada masjid. Ngalamun, ini masjid ukuran sabaraha. Kira-kira 10 kali 20. Biayanya berapa tuh? Kayaknya makmur enggak, ada yang sholat enggak, kan itu kan. Dihitung tiangnya berapa tuh. Atau Ka'bah lagi saya waktu tawaf tuh di sana. Itu Hijar Ismail, itu pojok yang ada Hajar Aswadnya, di sana Ruknul Yamani. Nah,
Sebelah sini ada Zamzam nih. Di sini ada makam Ibrahim. Itu tuh. Kadang-kadang ya ada sajadah yang gambarnya Ka'bah tapi letak makam Ibrahimnya salah di sebelah sono. Ditilik-tilik, kenapa makam Ibrahim di sana? Ingat-ingat, benar enggak? Kayaknya enggak. Di dalam sholatnya tuh. Padahal di luar sholat sering lihat gambar itu enggak difikirin. Tapi dalam sholat mah difikirin. Ketika gambar itu orang lagi naik unta di padang pasir, ini kepanasan nih orang. Mau kemana nih orang katanya. Jadi muncul pikiran-pikiran. Sehingga apa? Sehingga terganggu kekhusyuan. Makruh. Tidak batal sholat, tapi rusak. Nah, apalagi umpamanya sholat di atas koran. Jadi ketika sholat tuh baca berita. Setelah berita selesai baru ruku. Bukan berdasarkan beresnya Fatihah dan surat. Nabi SAW orang yang paling khusyuk sholatnya. Tapi beliau terganggu oleh gambar. Padahal gambarnya itu bukan di tempat sholatnya, bukan sajadahnya, tapi di dinding. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika kata Anas radhiyallahu an, kana qiramun li Aisyah sutirat bihi janibu baitihi. Kamar Aisyah itu dindingnya ditutup oleh gordeng, oleh kain. Kain itu bercorak tumbuh-tumbuhan. Bukan apa namanya, bukan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan saja. Nabi SAW melihat dan membiarkannya. Tapi ketika sholat, corak tumbuh-tumbuhan itu terbayang di dalam sholatnya. Lalu Nabi SAW bersabda, amiti anni, fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'radu li fi sholati. Singkirkan gordeng ini. Karena corak gambarnya itu selalu terbayang dalam benakku, dalam pikiranku ketika sholatku. Tuh bayangkan. Orang selevel Nabi yang dipastikan khusyuk terganggu. Apalagi kita yang sulit khusyuk tanpa ada gangguan. Apalagi ada gangguan. Makanya para DKM di masjid kalau memasang karpet, pasanglah karpet yang polos. Seperti ini. Ini polos tidak? Polos. Ini ada warna kuningnya. Kuning lagi polos. Tapi tetap saja saya mah tidak khusyuk. Yang polos aja susah khusyuk, apalagi yang bergambar. Termasuk umpamanya memasang tulisan atau gambar di dinding-dinding masjid. Termasuk kalender di depan. Kalau mau di belakang saja atau di pinggir. Yang tidak terlihat ketika sholat. Tapi kan kadang ada di masjid itu cuplikan ayat atau hadis dipasang di depan. Maksudnya sih bagus untuk syiar, untuk mengingatkan. Tapi mengganggu dalam sholat ketika Allahu Akbar itu bacaan. Padahal di luar sholat sudah baca. Tapi kita penasaran dalam sholatnya. Apa bacaannya tadi teh? Dibaca lagi ya tuh. Maka jangan. Di sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Ini ada gambar ini. Tapi nggak ada dalam sholat. Ini dicopot nanti ketika selesai kajian. Termasuk dimakruhkan memakai baju di dalam sholat yang ada tulisan di belakang punggungnya. Sebab nanti orang yang di belakang penasaran baca, padahal sudah tahu bacaannya. Ya jeblak. Tapi penasaran dalam sholat baca lagi. Terus pikirnya kemana-mana.
umpamanya cat anu, dibaca detailnya apa ini warnanya apa ya? Oh iya bapak saya ketika cat rumah pakai ini nih. Pikirannya kemana-mana. Ya, itu memang tuntunan dari setan laknatullahi alaih agar sholat orang tersebut menjadi rusak. Berdasarkan hal itu, maka jangan biarkan sholat kita terganggu dengan apapun. Baik dengan penglihatan atau dengan suara. Seperti sholat di depan TV. Sambil sholat sambil nonton. Ya rusak sholatnya. Atau ada musik yang disetel. Kemudian terdengar. Ya rusak sholatnya ya. Berupayalah untuk sholat di tempat yang tak ada gangguan baik penglihatan ataupun pendengaran. Yang khusyuk walaupun diganggu tetap khusyuk. Iya kalau kualitasnya seperti itu. Nabi juga terganggu. Apalagi kita. Tanpa gangguan aja sulit. Khusyuk apalagi dengan gangguan. Ya. Inilah salah satu di antara kesalahan di dalam sholat, yaitu tidak menatap tempat sujud. Menoleh kiri kanan atau ke atas atau ke depan, maka itu kekeliruan. Cukup pagi ini sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan silakan ngacu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, bolehkah kita melirik imam, melirik tata cara salat imam untuk kita tiru? Bagaimana salat imam? Ya. Kita berprinsip imam dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Kadang dalam masalah salat ada ikhtilaf dalam gerakan-gerakannya. Ikhtilaf ini terwariskan secara turun-temurun selama lebih dari 1000 tahun. Sejak zaman baheula sampai sekarang, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah selesai. Maka tak perlu diributkan. Diributkan tambah parah, tambah berbeda. Kita ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Contohnya umpamanya, ba'da ruku ada yang sedekap, ada yang tidak. Ketika turun sujud ada 2 lutut dulu, ada 2 tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung berdiri. Ketika bangkitnya dari sujud ke berdiri ada yang mendahulukan 2 lutut dulu, ada yang 2 tangan dulu. Ketika sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Ikhtilaf ini mu'tabar. Mu'tabar itu memang terakui dan ada dalam realita, kenyataan dalam hidup. Tapi ketika berjamaah hilang ikhtilaf. Ikuti imam. Walaupun pendapat kita berbeda dengan pendapat imam. Imam umpah tidak sedekap, kita sedekap, udah turun saja ikuti imam. Imam sedekap, kita tidak sedekap, ikut sedekap. Imam kalau ketika mau sujud 2 lutut dulu, kita 2 tangan dulu, ikut imam 2 lutut dulu. Dan begitulah seterusnya. Dengan demikian kita untuk mengikuti imam melihat gerakan imam. Ketika sami Allahu liman hamidah, apa sedekap, apa ini? Kita lihat, boleh? Boleh, karena ada hajah, ada keperluan. Melirik tersebut ada keperluan. Tapi sekali aja, jangan tiap
tiap bangkit tidur lihat. Kan nggak mungkin rakaat pertama sedekap, rakaat kedua tidaknya. Cukup sekali. Kalau memang kita hanya sekali di belakang imam itu. Umpam sholat di masjid di jalan. Kita nggak tahu imamnya bagaimana. Boleh. Adapun kalau umpam sholat di masjid yang tetap di dekat rumah kita tahu imamnya nggak perlu melirik. Seperti kalian di sini. Imam-imamnya tahu kan bagaimana gerakannya sehari-hari. Ketika sholat sunnah kita tahu. Ketika jadi imam pertama kali kita tidak tahu. Kita juga tahu. Jadi walaupun imamnya ganti-ganti di sini, maka kita sudah tahu nggak perlu melirik. Karena sudah tahu kesehariannya. Jadi kalau ada kepentingan melihat gerakan imam untuk diikuti, boleh. Itu ada hajah, ada keperluan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, saat kita sedang melakukan... Siapa? Azril. Azril dari Bandung. Azril Bandungnya mana? Cicahem. Cicahem, bukan ham. Bukan Cicahem, Cicahem. Saat kita sedang melakukan sholat subuh berjamaah dan di akhir sholat imam melakukan tahiyat dengan posisi duduknya tawaruk atau iftiros, dan kita sebagai makmum apakah mengikuti imam atau tidak juga tidak apa-apa? Syukron. Ya, itu salah satunya. Salah satu yang diikhtilafkan oleh para ulama, duduk tahiyat akhir pada sholat yang 2 rakaat. Ada yang tawaruk itu yang emuk, sujud tahiyat akhir pada sholat maghrib sama yang 4 rakaat itu tawaruk. Ada yang iftirash. Iftirash itu duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Ini ikhtilaf. Di zaman bahula, Imam Syafi'i tawarruk, imam yang 3 iftirash. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, termasuk ini ketika imamnya umpamanya berpendapat iftirash dan kita berpendapat tawarruk, ikutlah iftirash seperti imam. Dan sebaliknya, ya. Termasuk kalau imam iftirashnya itu bukan karena berpendapat demikian. Tapi karena apa? Karena ada uzur, umpamanya sakit. Dia kalau tawaruk sakit pinggangnya. Atau orang yang gemuk. Orang-orang di Timur Tengah rata-rata gede-gede, gemuk-gemuk. Mereka tidak bisa tawaruk. Makanya setiap tahiyat awal, tahiyat akhir, mereka itu iftirash selalu. Karena tidak mampu tawaruk. Begitu tawaruk ngajuralit. Tidak bisa menahan bobot badannya. Nah, karena kebanyakan orang-orang di Mekah, di Madinah gitu ya. Iftirash walaupun tahiyat akhir pada sholat maghrib, isya atau zuhur, asar. Orang awam nurutan, semuanya iftirash. Jadi mereka tidak ada tawaruk. Saya pernah tanya. Di antaranya pernah ada Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah, sudah meninggal. Beliau orang Yordan. Kita melihat beberapa masyayikh dari Yordan menurut Syekh Al-Albani seperti Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Ali Hasan, termasuk Syekh Al-Nasr, Syekh Musa Al-Nasr, itu gede-gede. Suatu saat ada daurah, kemudian sholat maghrib menjadi imam iftirash. Saya tanya, ya Syekh, bukankah disunnahkan tawarruk? Saya bilangnya al-mafrud tawarruk ya Syekh. Limana iftarashta? Al-mafrud itu harusnya tawarruk kan? Kenapa engkau iftirash?
Beliau langsung merlat, la hada laysa bimafrud bal masnun. Enggak, ini bukan wajib tawarruk tapi sunnah. Adapun saya tidak melakukannya bisababis saman, karena saya gemuk. Kalau tawarruk nggak bisa nahan. Ada uzur, kondisi, keadaan. Maka beliau iftirash di setiap duduknya termasuk tahiyat akhir. Saya lihat yang saya Salim, saya Ali Hasan juga begitu. Adapun saya masyhur Hasan Salman agak langsing, maka beliau salatnya ketika tahiyat akhir saya lihat tawarruk. Karena agak langsing, tidak gemuk seperti itu. Nah ini rahasianya, banyak orang-orang awam termasuk dari Indonesia melihat orang-orang Arab tidak ada tawarruk, iftirash terus. Termasuk yang langsingnya, yang kurusnya. Mereka tidak tahu alasannya. Hanya tuturut munding. Tahu tuturut munding? Ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Lihat orang begitu, begitu. Lihat orang begini, begini. Padahal beda keadaan. Ya, jadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang duduk di rakaat kedua. Tahiyat akhir yang 2 rakaat. Seperti subuh, seperti sholat sunat, seperti sholat Jumat. Maka ya ikhtilaf. Ada yang tawarruk seperti Imam Syafi'i. Ada yang iftirash seperti imam-imam yang lain. Ulama-ulama zaman Kiwari dari Yordania, Syekh Al-Albani, dari Najd, dari Saudi, seperti Syekh bin Baz Al-Utsaimin, ketika tahiyat akhir yang 2 rakaat duduknya iftirash. Ada banyak hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyat. Nabi SAW di setiap 2 rakaat selalu berkata at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu dan seterusnya itu. Terus wa thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha wa nasaba rijlahul yumna. Beliau ketika duduk di 2 rakaat tahiyat itu menghamparkan telapak kakinya yang kiri, menegakkan telapak kakinya yang kanan lalu duduk di atasnya. Ini menunjukkan apa? Iftirash. Setiap 2 rakaat. Tidak dijelaskan setiap tahiyat. Tidak dijelaskan tahiyat itu rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ada tahiyat rakaat ke-1? Ada. Kalau sholat witir 1 rakaat. Salat witir 1 rakaat, ya tahiyat lah. Atau 2 rakaat. Atau 3 rakaat. Seperti maghrib atau witir. Atau 4 rakaat. Pokoknya setiap tahiyat selalu begitu. Imam Syafi'i berpendapat kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam, berapa rakaat pun tawarruk. Mau 1 rakaat, setelah 1 rakaat tahiyat salam seperti witir. Mau 2 rakaat, sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunat. Setelah itu salam, maka tawarruk. Mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, mau 5 rakaat, witir seperti witir 5 rakaat. Pokoknya setelah itu salam, tawarruk. Adapun kalau tidak diakhiri salam, iftirash walaupun rakaat terakhir. Contohnya umpamanya rakaat terakhir dia tahiyat, tapi setelah tahiyat itu tidak langsung salam. Salat apa tuh? Salat yang ada sujud sahwi. Umpamanya 4 rakaat zuhur atau asyar. 2 rakaat yang harusnya tahiyat kita lupa. Lupa tidak tahiyat awal. Nanti pada waktu tahiyat akhir setelah seberes doa tahiyat akhir sebelum salam, kita ngapain dulu? Sujud sahwi dulu, ya enggak? Nah ketika tahiyat akhir duduknya iftirash, kata Imam Syafi'i. Walaupun tahiyat akhir, karena setelah tahiyat tidak langsung
Tidak langsung salam, tapi sujud dulu. Maka duduknya iftirash. Jadi ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Tapi ketika berjamaah kita ikut imam. Saya umpamanya duduknya tawarruk, mengikuti madhab Syafi'i. Ketika tahiyat akhir walaupun 2 rakaat. Tapi kalau di Saudi, ketika umrah di Masjid Haram, Masjid Nabawi gitu, atau di masjid lain, itu semua imam di sana iftirash ketika tahiyat akhir yang 2 rakaat. Saya pun ikut tahiyat akhir iftirash. Nah seperti itu, karena mereka berpendapat begitu. Saya kalau Jumatan di sini habis khutbah tuh uratnya nyeri. Jadi ketika sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Yang biasanya tawarruk saya iftirash. Kenapa? Karena setelah berdiri lama terus sholat duduknya tawarruk ini bisa ngagiclek tuh uratnya. Nggak tahu kenapa. Akhirnya saya iftirash. Daripada ngagiclek tadi. Ngagiclek itu apa ya? Ngagiclek. Akhirnya dislokasi. Akhirnya keseleo lah kayak gitu ya. Makanya kalau Jumatan sehabis khutbah duduk saya iftirash di rakaat kedua, di rakaat terakhir. Ya. Itu karena ada uzur saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Nama? Andra dari Cimahi. Andra dari Cimahi. Apa keutamaan melakukan sunnah-sunnah dalam sholat? Apa keutamaan melakukan sunnah-sunnah di dalam sholat? Sunnah dalam sholat atau sholat sunat? Sunnah-sunnah dalam sholat. Iya. Gerakan dan bacaan dalam sholat ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Di antara yang rukun seperti ada 13 ya, takbiratul ihram. Itu rukun. Al-Fatihah. Itu rukun. Sholawat di dalam tahiyat. Itu rukun. Kalau itu terlewat, lupa atau sengaja, enggak sah. Gerakan-gerakannya seperti berdiri, ruku, iktidal, sujud, itu rukun. Ada yang wajib. Apa yang wajib? Contoh bacaan-bacaannya. Bacaan ruku wajib ketika ruku. Subhana rabbiyal azim minimal 1 kali. 2-3 kalinya sunnah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la itu wajib. Ada yang sunnah. Seperti apa? Mengangkat tangan. Itu sunnah. Jadi kalau orang begitu sholat, Allahu Akbar tidak angkat tangan. Sah. Tidak dosa. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Seperti umpama sedekap. Sudah kita jelaskan. Itu juga hukumnya sunnah. Seperti melihat ke tempat sujud. Itu hukumnya sunnah. Kemudian seperti umpamanya tahiyat. Kalau tahiyat awal wajib ya, itu termasuk wajib. Apa beda rukun dengan wajib? Kalau wajib tertinggal. Karena lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa. Itu bedanya. Nah, kalau yang rukun dan yang wajib ya jelas harus kita lakukan. Nah sekarang apa keutamaan melaksanakan sunnah-sunnah sholat? Tentu saja pahala seperti mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini sunnah. Tidak wajib, tidak rukun. Tapi ketika kita mengangkat, maka ada pahala. Lalu sedekap, ada pahala. Padahal ini sunnah. Kalau orang tidak sedekap terus ke bawah, nggak apa-apa. Nggak dosa, nggak batal sholatnya. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Kiamat cangkel, udah aja ke bawah, nggak masalah. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Jadi sunnah secara fiqh ini artinya
ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya dapat pahala, yang tidak melakukannya tidak disiksa, tidak diadab, tidak dosa ya. Jadi pahala yang kita akan dapat dari melaksanakan yang sunnah. Cukup dulu ya sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.